Halo adik-adik semua, sekarang kita akan melanjutkan membahas soal halaman 72 di listrik dinamis ya. Soalnya sebagai berikut. Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik di samping adalah, nah caranya kita lihat tegangan terbesar ya. Tegangan terbesar kan ini, ya kan? Berarti arus mengalir di sini dan kita buat arah loopnya itu searah ya. Rumus yang kita gunakan adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E yang pertama kita ambil ini, E2, berarti ini positif, ini negatif. Jadi ketemunya dulu yang positif ya, berarti positif E3. Kemudian muter lagi ke sini, ini pendek ini negatif ketemu, dikurang E2. Nah, muter lagi di sini, ketemu negatif duluan, berarti E berapa nih? E1 ya, dikurang E1, ditambah sigma I dalam kurung, R-nya ada 7, tambah 3, tambah 5 ya, sama dengan 0. 7, 3, 5. Nah, berarti di sini E3 itu adalah 2 dikurang 5 dikurang 3. Akan ditambah, ini jumlahnya adalah 15 I ya, 15 I sama dengan 0. Nah, ini dikurang berapa nih? 2 dikurang 5 itu adalah min 3. Min 3 berarti ini min 6 ya. Min 6 ditambah 15 I. Sama dengan 0. Berarti pindah ruas 15 I sama dengan 6. I sama dengan 6 per 15. Nah, kita sederhanakan. Bagi 3 ini 2, bagi 3 ini 5. Berarti itu adalah I sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan 0,4 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Di sini perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Jika saklar S ditutup seperti gambar, besar daya listrik R4 ohm adalah. Nah, R4 ohm berarti yang di sini ya, daya di sini. Nah, ini kita cari dulu ya. Ini berarti ini ada arus ya, I1. Kemudian ini ada titik, berarti ini I2, ini I3. Nah, berarti yang langkah pertama itu adalah kita gunakan I masuk sama dengan I keluar. I masuknya hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff pertama, berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, kita kan butuh I3 ya, nah kita I2 aja kita ganti, I3 kurang I1. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian kita buat arah loop. Ini loop 1, ini loop 2. Nah, langkah kedua yaitu loop 1. Loop 1 itu berarti ini temunya minus dulu ya. Karena rumusnya sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min E1, nggak ada lagi ya, ditambah, berarti di sini ada R1 nih. Berarti ini I1 searah ya. I1 kali R1 ditambah ini I3 kali R3-nya 4 ohm. Berarti I3 kali 4 sama dengan 0. Berarti min E1-nya kan min 12 ditambah 1 kali I1 ditambah 4 kali I3. Sama dengan 0. Pindah ruas I1 tambah 4 I3 sama dengan 12. Ini persamaan kedua. Kemudian untuk loop kedua juga dengan rumus yang sama, sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti dia muter sini ketemu min lagi ya, berarti min 6. Atau kita buat dulu, min E2. Kemudian di sini nggak ada R ya, berarti nggak ada I2. Jadi langsung aja I3. Ditambah 4 kali I3 sama dengan 0. Berarti pindah ruas 4 I3 sama dengan min E2. Berarti 4 I3 sama dengan min, udah pindah ruas nggak min lagi ya, 6. 6 I3 sama dengan 6 per 4. Berarti 2 per, kita bagi 2, ini 3. Nah, ini 2. Berarti ini 1,5 ampere. Ya, dapat kita I3-nya
Ini udah dapat ya 1, nah, yaudah berarti langsung aja ya. Kan yang ditanya itu besar daya listrik pada, berarti P pada 4 ohm. Berarti daya itu kan dia ada, kan rumusnya V kali I ya. V itu bisa diganti I kali R kali I. Berarti I-nya adalah 1,5 kali 4 kali 1,5. Berarti 1,5 kali 1,5 kali 4. Itu adalah 9. Nah, sehingga jawabannya adalah 9 watt. Itu yang B ya. Nomor 3, sebuah ampermeter mempunyai daya ukur maksimum, berarti I maksimum itu IA ya. IA sama dengan 50 miliampere atau sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 ampere. Kemudian hambatannya RA-nya adalah 10 ohm. Jika alat tersebut digunakan mengukur arus listrik, berarti I-nya adalah 10 ampere. Besar hambatan shunt-nya adalah RSH-nya ya, RS shunt. Nah, kita cari N dulu ya. N itu rumusnya adalah I per IA ya. Berarti I itu kan 10 dibagi 50 kali 10 pangkat min 3. Berarti naik ke atas 10 kali 10 pangkat 3 per 50. Nah, ini coret 1/5 itu kan 0,2 kali 10 pangkat 3. Itu berarti 0,2 kali 1000. Itu adalah 200. Nah, berarti dapat kita N-nya adalah 200. Nah, untuk mencari RS shunt itu adalah RA per N kurang 1 ya. 10 dibagi 200 kurang 1. Berarti 10 per 199. Nah, berapa? Itu adalah 0,05 ohm ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Nomor 4, akumulator dengan GGL berarti E sama dengan 2 volt. Dengan hambatan dalam R adalah 0,125 ohm. Digunakan untuk menyalakan lampu kecil dengan hambatan R sama dengan 0,375 ohm. Besar tegangan listrik pada lampu, berarti pada lampu ya, atau FL. Nah, kita cari I dulu ya. I sama dengan E per R besar tambah R kecil. Berarti 2 per 0,125 ditambah 0,375. Berarti 2 0,125 ditambah 0,375. Itu adalah 0,5. Berarti 2 per 0,5. 2 bagi 0,5 itu adalah 4. Nah, berarti V lampu itu adalah I kali R lampu, R besar ya. Berarti 4 kali 0,375. Berarti 4 kali 0,375. Itu adalah 1,5 volt atau 1,50 sama ya. Jawabannya D. Akan kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Nah, E1 sekian, E1-nya 3, E2-nya 12, E3-nya 3. Nah, R1, R2, R3 sekian ya. Kuat arus listrik yang mengalir. Nah, kita buat loop-nya. Oh ya, sebelum kita buat loop, kita lihat dulu tegangan yang terbesar. Tegangan yang terbesar itu kan yang ini. Yang 12 nih kan. Berarti ke sini nih, I-nya kita ambil. Dan ambil loop-nya searah jarum jam. Berarti yang pertama kali dia ketemu adalah min loop ya. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma I itu berarti ketemunya min dulu nih. Min E2 ketemu lagi, jalan lagi kan, min lagi, dikurang E1, ya, ditambah E3, ya, ditambah I dalam kurung, R-nya berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0, berarti min E2 itu adalah min 12, E1 itu adalah 3, ditambah 3, ditambah I, R1 itu adalah 1, ditambah 2, ditambah 2. Sama dengan 0, berarti min 12 ditambah, berarti ini 5i ya, min 12 tambah 5i sama dengan 0. Berarti 5i sama dengan 12, i sama dengan 12 per 5. Nah, kalau 12 dibagi 5, itu adalah 2,4 ya, 2,4 ampere.
Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Nomor 6, lampu yang dibeli oleh Andi tertulis spesifikasi, berarti itu daya ya, 100 watt. Dan tegangannya adalah 120 volt. Besar hambatan lampu, R. Nah, hubungannya itu adalah P sama dengan, kan V kali I. Karena kita nggak punya I, berarti kita ganti I itu adalah V per R. Nah, kita kan mau cari R ya, berarti kita kali silang R, ini kali silang ke sini, pindahin P-nya ke bawah, V kuadrat per P. Nah, V kita itu kan 120 kuadrat per 100. Berarti ini 120 kali 120 per 100. Coret, 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 coret. Berarti tinggal 12 kali 12 adalah 144 ohm. Ya kan? Jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut soal nomor 7. Di sini perhatikan gambar berikut. Besar tegangan listrik antara titik A dan titik B pada rangkaian tersebut adalah antara titik A dan titik B. Jadi yang ditanya VAB ya. Nah, ini kita lihat tegangan terbesar. Nih, berarti ini I1, ini I2, arah ke sini I3. Kita ambil berarti searah ini aja ya. Ini loop 1, ini loop 2. Ini loop 1, ini loop 2. Nah, berarti langkah pertama kita gunakan rumus I masuk sama dengan I keluar. Nah, I masuk itu adalah I1 tambah I2 sama dengan I3. Nanti kita butuhnya itu I3 kan, ya udah berarti udah persamaan 1 ini. Kan I1 tambah I2 sama dengan I3 ya. Kemudian baru kita cari langkah kedua, loop 1 itu ini ketemunya positif dulu nih, berarti rumusnya kan ini ya, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ini positif dulu, berarti 3, muter lagi, ketemu ini min, kurang 6, udah kan? Berarti ditambah, berarti ini 4 kali I1, 4 kali I1, kemudian ini I3 kali 3 ohm, ditambah 3 kali I3, udah itu aja ya. Oh, ini ada 2 di sini ya. Ini kan hubungannya seri ya dengan I1. Berarti kita buat di sini 4 tambah 2 kali I1, I1 ditambah 3 kali I3 sama dengan 0. Berarti ini min 3 ditambah 6 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Berarti 6 I1 ditambah 3 I3 sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Nah, kemudian loop kedua lagi ya. Loop 2 itu berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ketemunya positif dulu, berarti 3. Kemudian kurang, ini ketemu negatif ya, dikurang 4,2 ditambah, berarti ini ada 1, ada 2, punya I2. Berarti 1 tambah 2, I2 ditambah 3 kali I3 sama dengan 0. Berarti 3 kurang 4,2 itu adalah min 1,2 ditambah 3 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 0. Berarti 3 I2 ditambah 3 I3 sama dengan 1,2. Ini persamaan ketiga. Oke. Kita butuhnya nanti nilai dari I3 kan. Nah, I3 itu berarti ini aja deh kita gantikan supaya dia mengandung. Berarti ini kita rubah ya. Berarti I1 aja kita ganti atau I2. I2 sama dengan I3 kurang I1. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Berarti 3 I2-nya diganti jadi 3I3 kurang I1 ditambah 3I3 sama dengan 1,2. Berarti ini 3I3 dikurang 3I1 ditambah 3I3 sama dengan 1,2. Berarti ini sama ini 6 ya. Berarti di sini 6I3 dikurang 3I1 sama dengan 1,2. Ini persamaan keempat. Nah, kita eliminasi ya. Nah, kita lanjut ke sini.
Nah, kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Persamaan 2 itu kan 6i1 ditambah 3i3 sama dengan 3. Persamaan keempat itu, nah kita iniin, pindahin 3i1 ditambah 6i3 sama dengan 1,2. Nah, supaya hilang kita hilangin i1 ya. Ini kali 1, ini kali 2. Berarti 6i1 ditambah 3i3 sama dengan 3. Berarti min 6i1 ditambah 12i3 sama dengan 2,4. Ini ditambah supaya hilang. Habis jadinya ini adalah 15i3 sama dengan 5,4. Berarti i3 sama dengan 5,4 per 15. Nah, kita dapat kan? Berarti untuk nyari VAB itu karena dia searah, berarti artinya jadinya I3 kali R3 ditambah 3 volt. Berarti 5,4 per 15 kali berapa ya? Kali 3 ya? Ditambah 3 volt. Nah, ini kan coret nih 5. Berarti 5,4 per 5 ditambah 3. Berarti VAB sama dengan 5,4 bagi 5. Itu adalah 1,08. 1,08 ditambah 3. 3,08. Nah, jadi kita ambil aja yang mendekati ya. Jadi jawabannya adalah yang mendekati, yaitu yang C.